Saya ajak orang semua untuk memandang, melihat dan menilai bahwa penyatuan Gereja Masehi Injili di Halmahera adalah anugerah Tuhan. Mengapa saya sebut sebagai anugerah Tuhan? Karena pada 19 Januari 2024, orang semua bisa mendeklarasikan penyatuan dan keutuhan Gereja Masehi Injili di Halmahera. Dan sekarang orang semua sedang menuju ke proses itu. Nah, proses inilah yang harus kita pandang, harus kita nilai, harus kita lihat sebagai anugerah Tuhan. Kalau kita melihat ini sebagai anugerah Tuhan, maka ada beberapa konsekuensinya yang harus kita hayati dalam kehidupan bergereja kita. Yang pertama, kita harus menerima ini dengan ungkapan syukur. Karena anugerah Tuhan tidak bisa kita beli. Anugerah Tuhan tidak bisa kita paksakan atau kita banggakan sebagai hasil kerja kita, melainkan semata-mata hadiah cuma-cuma. Anugerah itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua, kita harus menyambut ini dalam doa. Dengan berdoa, kita meyakini bahwa Tuhan yang memimpin semua proses ini sampai kita semua menjadi satu dan menjadi utuh. Kita memohon agar Roh Kudus memimpin hati kita, sehingga hati kita penuh dengan damai, dengan kasih, dan dengan kerendahan hati. Yang ketiga, karena penyatuan ini adalah anugerah Tuhan, maka mari kita sambut dengan iman, bukan dengan ketakutan, dan bukan pula dengan kecurigaan. Iman ini akan menolong kita untuk mengerti bahwa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah keterbatasan kita sebagai manusia dan mampu membawa gerejanya untuk sampai pada tujuan. Yang keempat, karena penyatuan kami adalah anugerah Tuhan, maka kita harus menjadikan ini sebagai kesempatan untuk membaharui komitmen kita sebagai satu tubuh Kristus. Kita hidup dalam kasih, dalam kesetiaan kepada firman Tuhan, dan bersama-sama melaksanakan panggilan pelayanan gereja dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, karena penyatuan kami adalah anugerah Tuhan, maka kita harus memeliharanya dengan sungguh-sungguh. Kesatuan yang akan dikaruniakan Allah kepada kita harus kita jaga melalui sikap saling menghormati, saling menghargai, dan kesediaan untuk mengutamakan kepentingan gereja di atas kepentingan pribadi dan atau kepentingan kelompok. Kalau orang semua bisa melihat, memandang, membingkai penyatuan kemih ini sebagai anugerah Tuhan, lakukanlah, hayatilah 5 langkah tersebut. Niscaya, walau masih dalam perbedaan, kita mampu untuk menjalani semuanya, dan kita akan menjadi utuh dan satu kembali.